Setelah menanti sejak Januari 2025, Gerald van den Burg akhirnya semakin dekat menjalani debut sebagai pelatih tim nasional Indonesia U23. Namun dia tidak sendiri, Indra Syafri akan ikut dalam tim kepelatihan. Pelatih asal Belanda itu akan memimpin tim nasional Indonesia U23 untuk pertama kalinya di Piala AFF U23 2025. Mengutip dari @The Asian Football, Piala AFF U23 2025 rencananya akan digelar di Thailand pada Agustus 2025. Thailand akan menjadi tuan rumah ASEAN U23 Championship pada Agustus, tulis akun The ASEAN Ball. Bagi Thailand, ini merupakan ketiga kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Di kedua kesempatan awal menjadi tuan rumah, Thailand sekali juara dan menembus semifinal. Pada 2005 atau di edisi perdana Piala AFF U23, Thailand keluar sebagai juara setelah menang 3-0 atas Singapura di final. Kemudian saat menjadi tuan rumah edisi terakhir Piala AFF U23 tahun 2023, Thailand dihentikan tim nasional Indonesia U23 di semifinal. Saat itu, tim nasional Indonesia U23 asuhan Sintayong menang dengan skor 3-1. Sayangnya di partai puncak, skuad Garuda Muda, julukan tim nasional Indonesia U23, gagal juara setelah kalah adu penalti dari tim nasional Vietnam U23. Untuk persiapan itu, Gerald van den Burg telah disodorkan 60 nama oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Langkah ini dilakukan agar Gerald van den Burg lebih dimudahkan dalam menyusun kerangka tim. Kami sudah menyerahkan sekitar 60 pemain, baik data dan video kepada PSSI melalui pelatih tim nasional Indonesia U23, kata Komisaris Utama PT LIB, Zainuddin Amali. Selain itu, besar kemungkinan Gerald van den Burg juga akan melibatkan mantan pelatih tim nasional Indonesia U23 sebelumnya, yakni Indra Syafri. Itu terlihat saat Gerald van den Burg bersama Indra Syafri dan Sjoerd Wondenberg menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 12 April 2025 bersama dua rekannya tersebut. Ketiga sosok ini diyakini akan membentuk trio kepelatihan tim nasional Indonesia U23 yang baru, mirip dengan susunan tim level senior yang melibatkan Patrick Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Ketiga pelatih ini juga sempat muncul di unggahan Instagram Gerald van den Burg, di mana dari keterangan foto disebutkan mereka sedang bertukar informasi dengan staf dan pelatih tim nasional Indonesia lainnya. Pertemuan yang menyenangkan antara staf dan pelatih, ungkap Gerald. Kita bertukar informasi satu sama lain, tambahnya lagi. Dalam hal pemilihan Indra Syafri sebagai asisten pelatih di tim nasional U23, Gerald van den Burg bisa jadi memiliki beberapa alasan kuat. Indra adalah pelatih yang punya track record bagus di sepak bola kategori usia umur. Salah satu pencapaiannya adalah saat dia menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia U23 dan sukses meraih medali emas di SEA Games 2023. Dengan target mempertahankan medali emas di SEA Games 2025, keputusan untuk melibatkan Indra Syafri kembali menjadi langkah logis. Alasan kedua terkait dengan pemilihan pemain, mengingat Gerald van den Burg baru menjabat sebagai pelatih kepala tahun ini. Indra Syafri sebelumnya melatih tim nasional Indonesia U20, sehingga pemain yang pernah dilatih kini akan naik kelas ke timnas Indonesia U23. Contohnya, dalam pertandingan Persija melawan Persebaya Surabaya, ada nama-nama seperti Doni Tripamungkas dan Tony Firmansyah yang merupakan bagian dari skuad tim nasional Indonesia U20, asuhan Indra Syafri. Di sisi lain, Sjoerd Wondenberg tadinya bekerja sebagai pelatih kiper Dewa United, berpotensi menjadi penghubung dengan tim senior Indonesia karena dia juga merupakan asisten Patrick Kluivert.
Diketahui tahun ini ada beberapa agenda yang akan dijalani tim nasional Indonesia U23. Jika semuanya dipimpin Gerald van den Burg, itu berarti ada 3 ajang yang ditempuh tim nasional Indonesia U23. Setelah Piala AFF U23 2025, ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 belum diketahui digelar tanggal berapa. Sementara untuk SEA Games 2025 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Beban besar praktis menimpa pundak Gerald van den Burg. Sementara itu, soal persiapan tim nasional Indonesia U22 di SEA Games 2025 yang juga bakal dipimpin Gerald van den Burg ternyata membuat publik Vietnam ketar-ketir. Bagaimana tidak, untuk menghadapi ajang ini, media Vietnam menyebut kalau Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI dikabarkan akan meliburkan kompetisi Liga 1 demi tim nasional Indonesia mendapatkan skuad terbaik. Kemudian, penunjukan mantan pelatih Ajax Amsterdam, Gerald van den Burg, sebagai pelatih tim nasional Indonesia U22 juga dinilai sebagai bentuk keseriusan Indonesia. Di mata publik Vietnam, Indonesia akan memiliki skuad terkuat untuk SEA Games 2025 dan jelas menjadi halangan bagi mereka. Gairah meraih prestasi dirasakan benar oleh Vietnam seiring raihan negatif skuad muda Garuda di turnamen regional, termasuk kegagalan di Piala AFF 2024, kemudian teranyar tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Gairah meraih prestasi dirasakan benar oleh Vietnam seiring raihan negatif skuad muda Garuda di turnamen regional, termasuk kegagalan di Piala AFF 2024, kemudian teranyar tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Medali emas SEA Games 2025 diprediksi menjadi target yang harus bisa diwujudkan Indonesia di akhir tahun ini. Indonesia punya persiapan besar di SEA Games. Pelatih Kim Sang-sik dan Vietnam hadapi masalah sulit, tulis Soha FN. Menjelang SEA Games 2025, PSSI telah mengalami perubahan besar. Secara spesifik, Liga 1 akan dihentikan sementara selama SEA Games. Berkat itu, Indonesia U22 akan memiliki skuad terkuat dan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen, tulis media tersebut. Sosok Gerald van den Burg yang akan memimpin tim nasional Indonesia Junior juga menjadi sorotan media Vietnam. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu dinilai memiliki pengalaman luar biasa. Sosoknya dapat menjadi pembeda di dalam tim. Belum lagi sejumlah pemain muda tim nasional Indonesia, beberapa langganan era Sintayong. Staf kepelatihan tim nasional Indonesia U22 juga segera lengkap, tulis Soha FN melanjutkan. Posisi pelatih kepala diberikan kepada Tuan Gerald van den Burg, mantan pesepak bola Belanda. Mulai mengenal sepak bola Indonesia lewat pengalamannya sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia senior. Tekanan semakin besar saat Kim Sang-sik dihadapkan kenyataan bahwa kegagalan Vietnam di SEA Games 2022 karena Indonesia. Selain banyaknya pemain didikan dalam negeri, Indonesia juga memiliki banyak pemain naturalisasi berkualitas. Seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, tulis Soha FN lagi. Rencana besar PSSI ini mendatangkan kekhawatiran tak kecil bagi pelatih Kim Sang-sik. Pelatih Korea itu akan menghadapi tantangan besar dalam perjalanan meraih medali emas SEA Games. 2 tahun lalu di SEA Games 2022, Vietnam tersingkir oleh Indonesia di semifinal. Meski saat itu Vietnam memiliki 1 pemain lebih banyak di 30 menit terakhir pertandingan pungkas mereka. Karenanya, Soha menilai Gerald van den Burg diwajibkan mengulangi pencapaian tim nasional Indonesia U23 dalam 2 tahun terakhir. Sebut saja meraih medali emas SEA Games 2023 dan menembus semifinal Piala Asia U23 2024.